Rumah Leo. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Tanpa terasa saat ini usia kandungan Anissa sudah memasuki 36 minggu, sudah mendekati hari persalinan. Hari ini Minggu pagi, seperti biasa Leo akan libur untuk menemani keluarga. Dengan senyuman tersemat, Leo menemani Rafa bermain bola di halaman belakang rumah. Halaman belakang rumah mereka memang cukuplah luas, ada tempat untuk main bola, kolam renang, taman bunga kecil yang dirawat Anissa dan Risa, juga sebuah gazebo minimalis, tempat untuk sekedar bersantai sambil menikmati suasana tenang. Anissa paling suka duduk di gazebo sambil memperhatikan kupu-kupu yang berterbangan di atas bunga-bunga yang dirawatnya. Sementara, Risa sedang asyik mewarnai. Anak itu memang sangat suka menggambar, hingga Leo dan Anissa sengaja memasukkannya ke kelas seni lukis. Risa memang berbakat ternyata. Sementara itu, Anissa sedang duduk di kursi yang tidak jauh dari tempat Leo dan Rafa bermain bola. Di dalam gazebo, namun, raut wajahnya tampak berubah-ubah, seperti sedang menahan sesuatu. Aduh, rintih Anissa yang sesekali memegangi perutnya. Sepertinya, aku akan melahirkan sekarang, gumamnya menahan sakit. Beberapa kali menahan napas. Karena sudah tidak tahan lagi, akhirnya dia segera memanggil Leo. Mas Leo, pekiknya sekuat tenaga, apalagi sepertinya sudah ada rembesan dari bagian bawahnya. Dari semalam, dia memang sudah gelisah. Merasakan tidak nyaman di perut, pinggang dan punggungnya. Namun masih bisa ditahannya, karena masih sesekali dan jarang. Leo menoleh ke arah istrinya yang tampak meringis dengan wajah pucat di gazebo. Leo menghentikan aktivitas main bolanya. "Nisa kenapa?" gumamnya. "Papa, Mama kenapa?" Rafa imut bingung. "Ayo kita samperin Mama." Leo menjawab dengan ajakan, lalu berjalan dengan cepat menghampiri Anissa. Rafa mengikutinya dengan setengah berlari. "Kami kenapa? Apa akan melahirkan?" Leo langsung memegang perut Anissa. Tampak buliran keringat mengalir dari wajah Anissa, membuat Leo panik. Apalagi saat ingat Vira, Salma Damia. Dia pernah menyaksikan bagaimana ketiga mantan istrinya itu melahirkan. Sungguh kasihan, mereka kesakitan dan Leo tak mau membayangkannya. Apa bayinya mau keluar? Rafa begitu antusias bertanya. "Sepertinya begitu," jawab Anissa sambil meringis. Leo segera membopong istrinya untuk membawanya ke rumah sakit. Sementara, asisten rumah tangganya bergegas menyiapkan apa yang akan dibawa Anissa. "Saya pergi duluan Bi, nanti Bibi nyusul saja sama Pak Torik." Leo memberi instruksi kepada asisten rumah tangganya. Pak Torik adalah sopirnya. "Baik Tuan," sahut asisten rumah tangganya. "Risa jaga adik ya, Bibi nggak lama kok. Cuma nganterin semua kebutuhan Mama sama adik bayi," ucap Leo memberitahukan kepada Risa. Risa mengangguk. "Baik Papa, jaga Mama ya," sahut Risa. Leo segera membawa Anissa ke rumah sakit bersalin terdekat. Sementara itu asisten rumah tangga akan menyusul dengan membawa semua kebutuhan Anissa dan bayinya. Dan Risa akan menjaga Rafa. "Rumah sakit, Mas ternyata mau melahirkan itu sakit banget ya," ucap Anissa dengan mata berair. Seumur hidup baru sekarang dia merasakan kesakitan seperti ini. "Iya sayang sakit, tapi kamu akan bahagia karena sudah bisa melahirkan buah hati kita," ucap Leo sambil menggenggam tangan istrinya erat. Saat ini, mereka sudah berada di dalam ruang bersalin. Leo menggenggam erat tangan Anissa. "Mas, kalau aku tidak selamat saat melahirkan, kamu sayangi anak kita ya," ujar Anissa dengan keringat sebesar butiran beras mengalir deras membasahi pipinya. "Hus, apa-apaan kamu? Kamu akan baik-baik saja. Kita akan merawat anak kita bersama." Tak bisa Leo tahan lagi,
Air matanya tiba-tiba saja meluncur deras bahkan sampai jatuh membasahi wajah Anissa. Anissa tersenyum samar. "Mas, sakit banget," rajuknya. "Dokter, dokter!" Leo berteriak kesal, karena dokter bersalin malah terlihat santai. "Iya Pak, ada apa?" tanya seorang perawat yang memang akan membantu persalinan. Sementara dokter perempuan yang akan membantu persalinan sedang mempersiapkan semua alat yang dibutuhkan. "Ada apa, bagaimana? Ini istri saya kesakitan begini," teriak Leo dengan jengkel. "Bapak tenang dulu ya, ibu masih pembukaan 6. Dan setelah diperiksa kondisinya sangat sehat, jadi Anda tenang dulu ya," perawat berusaha menjelaskan. Leo malah semakin kesal, dia sampai menggerutu kesal. "Mas, dokter dan perawat sudah berpengalaman. Mas tenang saja, mereka tahu apa yang harus dilakukan." Dengan lembut dan lirih, Anissa berusaha menenangkan suaminya. Hingga akhirnya Leo diam meski kesal. Dokter kemudian kembali memeriksa Anissa dan memberikan berbagai instruksi yang harus Anissa lakukan. Hingga saatnya tiba, Anissa akan melahirkan. "Jika saya suruh ibu mengejan, maka mengejan ya Bu. Jika saya minta tahan dulu, ibu tolong tahan dulu, jangan mengejan." Dengan ramah dokter itu memberikan instruksi kepada Anissa. Anissa mengikuti semua instruksi dari dokter bersalin. Dan setelah susah payah berusaha, akhirnya bayi pun keluar. "Owe, alhamdulillah, bayinya sudah lahir Ibu, Bapak. Bayinya perempuan dan sangat cantik seperti ibunya," ujar dokter. Bibir Anissa tersenyum lebar, rasa sakitnya terobati sudah. Akhirnya dia menjadi seorang ibu. Ibu untuk buah hati hasil cintanya dengan Leo. Menatap bayi yang digendong perawat untuk dibersihkan terlebih dahulu. "Aku benar-benar bersyukur sudah diberi kesempatan menjadi seorang ibu sesungguhnya, ibu dari anak kita." Air matanya kembali menetes. Air mata bahagia, rasa sakit akibat melahirkan seolah sirna berganti dengan rasa bahagia luar biasa. "Terima kasih sayang, kamu sudah mau menjadi istri dan ibu dari anakku, dan anak kita. Aku benar-benar bersyukur punya kamu." Leo mengecup kening istrinya dengan penuh cinta. Anissa segera dipindahkan ke ruangan khusus ibu pasca melahirkan, sementara bayi mereka dibawa ke ruang bayi untuk dibersihkan. Barulah setelah bersih dan stabil, bayi itu diserahkan kepada Anissa untuk disusui. Leo segera mengabari seluruh keluarganya, Pak Harun dan Vira. Selama 3 hari, Anissa dan bayinya di rumah sakit menjalani perawatan. Karena mereka berdua dalam keadaan baik, maka mereka bisa langsung pulang bersama. Dan sekarang mereka sudah ada di rumah. Selama di rumah sakit, Rafa dan Risa dirawat asisten rumah tangga, juga ibunya Leo yang sengaja datang untuk merawat cucu. Hari ini rumah Leo tampak heboh, karena penuh dengan anggota keluarga yang menyambut kepulangan Anissa dan bayi perempuan mereka. Bayi itu mereka beri nama Leoni. "Adik bayi lucu banget." Rafa memekik heboh saat melihat bayi lucu yang masih merah itu. "Wah, cantik banget kayak aku." Risa tak kalah hebohnya. Leo dan Anissa saling bergenggaman tangan dengan bibir mengukur senyuman. Mereka bahagia melihat kedua anak itu terlihat menyayangi adik mereka, meski beda ibu. Beberapa hari kemudian, hari ini akan diadakan acara syukuran lahirnya Leoni. Semua keluarga sudah berkumpul, acara akan dilangsungkan pada asyar. Sekarang baru jam 2 siang. Terdengar suara deru mesin mobil dari luar, semua bergegas melihat siapa yang datang. Tentu saja Anissa dan Risa tampak heboh, karena yang datang ternyata adalah Vira dan keluarga kecilnya. Vira, Yuda, Elin, Tiara dan Ryan tampak turun dari mobil. Yang membuat Anissa dan Risa heboh adalah karena perut Vira yang besar. "Ya ampun, kakak hamil," pekik Anissa sambil memeluk Vira dan mengusap perutnya.
Vira tersenyum. Iya, alhamdulillah, jawabnya dengan binar bahagia. Sudah berapa bulan? Tanya Anissa kembali. 7 bulan, jawab Vira, bahagia. Hah, sudah sebesar ini. Dan tidak mengabariku, rajuk Anissa. Mereka memang sudah setahun hanya komunikasi lewat telepon saja, soalnya Vira dan Yuda sibuk dengan pekerjaan mereka. Begitupun Leo dan Anissa. Maaf ya, dan Vira membujuk Anissa yang merajuk. Semuanya kini berkumpul bersama, saling berbagi cerita tentang apa yang mereka alami selama ini. Bercanda tawa penuh kehangatan. Vira terus saja menggendong bayi mungil perempuan yang begitu lucu itu. Wah, kalau anakku yang ini lahir laki-laki, nanti bisa kita jodohkan dong. Vira tertawa, dia benar-benar tertarik melihat wajah imut Leoni. Boleh juga, aku juga ingin banget loh besanan sama Kak Vira, sahut Anissa dengan tawa riangnya. Sementara Leo dan Yuda saling tatap untuk sekilas, lalu geleng-geleng kepala. Ada-ada saja, gumam mereka bersamaan. Memangnya kamu mau besanan sama aku? Tanya Leo kepada Yuda. Yuda mendengus, mana mau dia besanan sama Leo. Yang ada, dia kan nanti harus terlibat dengan lelaki mantan suami istrinya itu. Yuda masih sering cemburu sebenarnya. Kenapa diam? Tidak mau ya? Kenapa? Apa kamu masih sering cemburu sama aku? Leo terkekeh. Yuda hanya mendengus. Soal jodoh Tuhan yang mengatur, tidak usahlah ada jodoh-jodohan. Apalagi dari bayi, sahut Yuda serius. Iya juga, nanti kalau mereka tidak saling suka bagaimana? Kalau sudah punya pacar masing-masing bagaimana? Ah, tak usahlah. Leo menyahuti perkataan Yuda. Sementara itu, Vira dan Anissa mencebikan bibir. Mereka kesal kepada para suami mereka. Pokoknya nanti kalau udah besar, aku mau Leoni jadi istrinya anaknya Kak Vira. Pasti anak yang lahir itu ganteng, kan dari bibit unggul. Anissa melirik Yuda dan Vira bergantian. Yuda berdehem diiringi senyuman canggung. Sementara Leo mendengus. Aku lebih ganteng dari dia, gumamnya, sambil melirik sinis Yuda. Malah ngurusin perjodohan, toh bayi Vira juga belum lahir. Lagian siapa tahu anak Vira dan Yuda itu perempuan juga, ujar ibunya. Leo melerai perdebatan para ayah dengan para ibu muda itu. Akhirnya semua perdebatan berakhir. Acara pun dimulai, dan semuanya berjalan dengan lancar. Vira sekeluarga memutuskan akan menginap di rumah Anissa selama 2 hari. Besoknya, selama menginap, Vira dan Anissa terus saja mengobrol, hingga para suami merasa terabaikan. Kamar Anissa dan Leo. Hari ini malam sekitar jam 10 malam. Sayang, aku kangen sama kamu. Leo mengendus leher istrinya itu. Anissa terkekeh pelan. Aku masih nifas loh, inget, kekeh Anissa. Sebenarnya dia merasa kasihan dan timbul juga rasa takut. Takut suaminya mencari pelampiasan, apalagi Leo tergolong punya libido tinggi. Dia sadar itu. Iya, aku tahu, kiss doang boleh dong, ujar Leo serak. Dan akhirnya Anissa membantu Leo, dengan cara yang lain. Hanya bercumbu lewat kecupan mesra, tak ada yang lain. Dan Leo harus menahan diri dari keinginannya itu. Sayang, aku kan tidak akan bisa memenuhi itu cukup lama. Kamu tak apakan? Anissa memberanikan diri berkata dengan hati was-was. Leo menyadari keresahan istrinya itu, dia mengusap lembut kepala istrinya. Membawa ke dalam dekapan, lalu berkata dengan nada lembut. Aku bisa menahannya, tenang saja, dan kamu jangan khawatir. Aku tak akan jajan di luar, aku cinta kamu dan akan setia sama kamu, ucap Leo penuh keseriusan. Mata Anissa berkaca-kaca. Terima kasih, menyurutkan wajahnya di dada sang suami. Leo menjauhkan sedikit tubuh istrinya, dan mengikis jarak di antara mereka. Anissa tersenyum dengan pipi bersemu merah. Sudah paham dengan apa yang akan Leo lakukan. Dan sedikit lagi bibir mereka akan bertemu. Owe-owe, terdengar suara kencang tangisan Leoni. Every day, late at night, not okay, all I want